Afrika, Eropa, Amerika, Australia, Antartika, terakhir Asia. Kita berada di Asia. Di Asia ada Asia Tenggara. Di Asia Tenggara ada Indonesia. Di Indonesia ada Jawa Barat. Di Jawa Barat ada Depok. Di Depok ada Sukatani, Tapos. Di dalamnya ada perumahan Depen dan ada kita di sini. Ketika kita tanyakan kepada ahli perbintangan, ahli astronomi, sebesar apa dunia yang di dalamnya ada 6 benua ini kalau digambar di peta alam semesta? Mereka menjawab, tidak terlihat sama sekali. Tidak terlihat sama sekali. Ya, setitik itulah dunia di tengah-tengah alam semesta. Kata mereka, ada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang besarnya 2 kali lipat daripada bumi. Ada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang besarnya 3 kali lipat daripada bumi, 4 kali lipat, 5 kali lipat, 10 kali lipat, beratus-ratus, beribu-ribu kali lipat, bahkan berjuta-juta, bermiliar-miliar kali lipat makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang besarnya daripada bumi. Lalu apa yang mau kita besarkan? Kecil kita ini. Meskipun kecil, tetapi kita harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita diberikan anugerah terbesar, yaitu mukjizat abadi sepanjang masa Al-Quran Al-Karim yang tidak diberikan kecuali kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن وشرف وكرم ومجد وعظم وأنعم على سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه وتابعيهم لهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Hadirin sidang khutbah Idul Fitri 1444 Hijriah, perumahan Depen HBTB yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mengawali khutbah Idul Fitri dalam kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala dengan berupaya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, karena tidak ada bekal terbaik, bekal utama, bekal istimewa untuk menghadap hadratnya kelak selain daripada bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kita dan seluruh kaum muslimin di dunia merasakan kebahagiaan yang luar biasa, merasakan kegembiraan yang tiada tara, merayakan hari besar Islam Idul Fitri, seraya tak henti-hentinya mengumandangkan kalimat tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takbir Allahu Akbar, sebagai bentuk rasa terima kasih, rasa syukur atas anugerah karunia nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan di dalamnya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menutup ayat ini dengan kalimat walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan hendaklah kalian membesarkan Allah, memperbanyak takbir kepadanya, mengagungkan Allah, mengakbarkan Allah Subhanahu wa ta'ala ala ma hadakum, atas petunjuk, hidayah, kebaikan yang telah Allah berikan kepada kalian. Karena kalau bukan hidayahnya, kebaikannya, petunjuknya, tidak ada satu orang pun yang mampu melakukan kebaikan di dunia ini. Puasa, tarawih, sedekah, qiyamul lail, memakmurkan asyrul awakhir, semua itu tidak bisa kita lakukan kecuali atas hidayah, atas kebaikan, atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang yang diberikan kesempatan untuk melakukan itu semua, tetapi tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga mereka tidak melakukannya. Berapa banyak orang yang rumahnya dekat masjid, tetapi ketika dikumandangkan azan mereka tidak mendatangi masjid karena tidak diberikan hidayah, tidak digerakkan hatinya untuk mendatangi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang diberikan harta berlebih, jabatan dan seterusnya, tetapi mereka tidak mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala karena tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Karena itu walitukabbirullah, hendaklah kalian mengakbarkan Allah, mengagungkan Allah ala ma hadakum, atas hidayah, petunjuk, kebaikan yang telah Allah berikan kepada kalian, wala'allakum tashkurun, supaya kalian menjadi hamba-hamba Allah yang selalu dan terus menerus bersyukur kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur berasal dari kata syakara yashkuru syukran, yang bermakna terima kasih, atau dalam bahasa berarti membuka, mengakui nikmat, anugerah, karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antonimnya adalah kufur, berasal dari kata kafaro yakfuru kufron, yang berarti tidak berterima kasih, atau secara bahasa bermakna menutup, tidak mengakui nikmat, anugerah, karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena itu Allah memerintahkan kepada kita agar bersyukur kepadanya. Jauhi kufur. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku, jangan kalian kufur. Syukur yang ditujukan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguhnya bukan untuk Allah. Hakikatnya bukan untuk Rabbul Alamin, tetapi untuk manusia itu sendiri. Seandainya seluruh manusia di muka bumi ini, di dunia ini, bahkan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini tidak bersyukur kepadanya, membangkangnya, durhaka kepadanya, bermaksiat kepadanya, hal itu tidak sedikit pun mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, seandainya seluruh manusia di bumi ini, di dunia ini, bahkan seluruh makhluk di alam semesta ini bersyukur kepadanya, menaatinya, melakukan beragam ketaatan, melaksanakan perintah-perintahnya, hal itu pun tidak menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur dan kufur hanya akan kembali kepada pelakunya. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Siapa yang selalu dan terus-menerus bersyukur, sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang kufur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya, maha terpuji. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama membagi syukur ini ke dalam dua bagian. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, syukur kepada manusia itu sendiri. Syukur kepada manusia atau berterima kasih kepada manusia pada hakikatnya merupakan bentuk pengamalan berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang paling banyak bersyukur kepada manusia dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, inna ashkaran nasi lillah ashkaruhum linnas. Sesungguhnya orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling banyak berterima kasih, paling banyak bersyukur kepada manusia. Apabila kita tidak bisa membalas mereka dengan balasan yang lebih atau sepadan, minimal kita mendoakan mereka dengan doa-doa yang terbaik. Karena manusia ini makhluk sosial, saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Karena itu sebagai bentuk terima kasih kepada sesama, minimal mendoakan mereka. Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi pernah mengatakan minimal kita mendoakan sesama kita dengan doa Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmati, kasihi, sayangi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata beliau, siapa yang membaca Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad 10 kali setiap hari, dicatat sebagai wali Allah yang disebut dengan Al-Abdal. Man qala Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad 10 marrat fi kulli yaum kutiba minal abdal. Hadirin sidang khutbah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersyukur? Setidaknya ada dua jawaban khatib ingin menyampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Pertama, agar kita tidak merasa apa yang kita miliki, apa yang kita dapat, apa yang kita peroleh semata-mata hasil jerih payah kita. Tidak, semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya kita ini tidak punya apa-apa, bahkan diri kita sendiri itu nikmat dari Allah yang disebut dengan nikmatul ijad.
Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kita, memberikan rezeki, kemudahan, dan seterusnya yang disebut dengan ni'matul imdad. Semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Jangan sampai seperti Qarun ketika dinasihati oleh kaumnya, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Wahai Qarun, jangan suka membanggakan diri, jangan sombong atas anugerah karunia nikmat yang diberikan Allah kepadamu. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang membanggakan diri. Apa jawaban Qarun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Apa yang aku dapat ini, apa yang aku peroleh ini, apa yang aku miliki ini hasil pengetahuanku, hasil ilmuku. Lalu karena sombongnya Qarun, ia dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beserta seluruh hartanya ke dalam bumi. Seandainya Qarun bersikap seperti Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, maka hartanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau pernah dibantu oleh salah satu muridnya agar mengangkat singgasana Balkis dengan satu kedipan mata berada di hadapannya. Tetapi bagaimana sikap Nabiullah Sulaiman? Ini muridku, ini hasil daripada jerih payahku. Tidak beliau katakan demikian. Tetapi beliau mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini semua merupakan anugerah, karunia, nikmat dari Tuhanku. Beliau mengembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, kenapa kita diperintahkan bersyukur? Agar tidak merasa bahwa apa yang kita miliki, kita dapat, kita peroleh semata-mata hasil jerih payah kita. Yang kedua, agar kita tidak takabur. Karena takabur ini diantara obatnya, penawarnya adalah syukur. Apa yang mau kita besarkan di hadapan Allah, di hadapan makhluk-makhluk Allah? Kita ini kecil. Karena itu sedari pagi, sedari malam kita memperbanyak takbir. Itu tanda bahwa kita ini kecil, kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak punya kuasa apa-apa. Yang besar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berpikir. Kita ini sekarang berada di perumahan Depen HBTB. Perumahan ini bagian daripada Sukatani Tapos. Sukatani Tapos bagian daripada Depok. Depok ini salah satu kabupaten di Jawa Barat. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dari 38 provinsi di Indonesia. Sekarang sudah 38 provinsi. Indonesia merupakan bagian daripada Asia Tenggara. Asia Tenggara ini bagian daripada benua Asia. Setidaknya di dunia ini, di bumi ini ada 6 benua. Afrika, Eropa, Amerika, Australia, Antartika, terakhir Asia. Kita berada di Asia. Di Asia ada Asia Tenggara. Di Asia Tenggara ada Indonesia. Di Indonesia ada Jawa Barat. Di Jawa Barat ada Depok. Di Depok ada Sukatani Tapos. Di dalamnya ada perumahan Depen. Dan ada kita di sini. Ketika kita tanyakan kepada ahli perbintangan, ahli astronomi, sebesar apa dunia yang di dalamnya ada 6 benua ini kalau digambar di peta alam semesta? Mereka menjawab, tidak terlihat sama sekali. Tidak terlihat sama sekali. Ya, setitik itulah dunia di tengah-tengah alam semesta. Kata mereka, ada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang besarnya 2 kali lipat daripada bumi. Ada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang besarnya 3 kali lipat daripada bumi, 4 kali lipat, 5 kali lipat, 10 kali lipat, beratus-ratus, beribu-ribu kali lipat, bahkan berjuta-juta, bermiliar-miliar kali lipat makhluk Allah
Subhanahu wa ta'ala yang besarnya daripada bumi. Lalu apa yang mau kita besarkan? Kecil kita ini. Meskipun kecil, tetapi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita diberikan anugerah terbesar, yaitu mukjizat abadi sepanjang masa Al-Quran Al-Karim yang tidak diberikan kecuali kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya kita meniru beliau. Beliau merupakan orang yang paling takut kepada Allah, paling bertakwa kepada Allah. Dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi beliau tidak jumawa, justru ibadah beliau semakin tekun, semakin giat, sampai istrinya heran kaki beliau bengkak akibat ibadah. Justru jawaban beliau begitu tawadu, begitu rendah hati. Beliau menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak senang menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersyukur? Ini jawaban yang kedua. Jadi kenapa kita bersyukur? Agar tidak takabur. Karena sedikit saja takabur menepi dalam hati, haram pelakunya masuk ke dalam surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya menepi sedikit saja takabur, menepi sedikit saja sombong. Kenapa? Karena takabur milik khusus Allah Al-Mutakabbir. Allah dalam hadis qudsi mengatakan, al-kibriya uridai, takabur itu selendangku, wal izzu izari, kemuliaan keperkasaan adalah sarungku. Faman naza'ani fi wahidin minhuma faqad adzabtuhu. Siapa yang memisahkan keduanya dariku, pasti aku akan menyiksanya, pasti aku akan mengazabnya. Karena itu Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali Hujjatul Islam memberikan solusi kepada kita agar terhindar dari penyakit takabur ini. Kata beliau, apabila kita melihat anak kecil, katakan dalam diri kita, anak kecil ini belum dicatat dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, sementara kita sudah dicatat dosa-dosanya. Tentu dia lebih baik daripada kita. Jadi katakan selalu orang lain lebih baik daripada kita. Bagaimana kalau melihat orang tua? Katakan dalam diri kita, orang tua ini sudah lebih dahulu hidupnya daripada kita, tentu amal solehnya lebih banyak dari kita, sementara kita baru kemarin sore, tentu dia lebih baik daripada kita. Bagaimana kalau melihat orang alim ulama? Agar kita tidak takabur, katakan dalam diri kita, ulama ini, seorang alim ini diberikan anugerah oleh Allah yang tidak diberikan kepada kita. Ia memahami sesuatu, ia mengerti sesuatu, sementara kita tidak paham, tidak mengerti. Tentu dia lebih baik daripada kita. Bahkan kata Al-Imam Al-Ghazali, ketika kita melihat orang tua yang hobinya maksiat, katakan dalam diri kita, boleh jadi ia maksiat karena faktor tidak tahu, karena faktor jahalah, sementara kita sudah tahu ini salah masih dilakukan. Tentu dalam hal ini pun dia masih lebih baik daripada kita. Kata beliau, bahkan ketika kita melihat orang kafir sekalipun, katakan agar tidak takabur. Boleh jadi esok hari orang kafir ini masuk Islam, kemudian membawa amal soleh yang banyak dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, sementara kita tidak tahu apakah akhir hayat kita su'ul khotimah atau husnul khotimah. Seharusnya kata beliau, ketidaktahuan akan akhir hayat kita apakah su'ul khotimah atau husnul khotimah menghindarkan kita dari penyakit takabur yang sedikit saja menepi haram pelakunya masuk ke dalam surga. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Terakhir dan paling terakhir, bagaimana cara bersyukur? Pertama, dalam urusan dunia
Kata Rasulullah, sering-seringlah kita melihat orang yang keadaan dunianya di bawah kita. Adapun dalam urusan akhirat, sering-seringlah melihat orang yang keadaan spiritualnya di atas kita. Fahuwa ajdar, karena hal itu lebih patut, lebih layak Allah tazdaru ni'matallahi alaikum, agar kalian tidak meremehkan, tidak mengecilkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, dengan memperbanyak doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan kepada sahabat mulia Sayyiduna Mu'ad bin Jabal agar tidak meninggalkan doa selepas sholat maktubah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku agar aku ini selalu berzikir kepadamu, wa syukrika, selalu berterima kasih, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan bantu aku agar ibadahku ini terus baik di hadapanmu. Yang ketiga, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, cara bersyukur adalah dengan menggunakan seluruh nikmat Allah subhanahu wa ta'ala untuk ibadah, mengabdi kepadanya, bukan untuk maksiat. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu, bagaimana cara mensyukurinya? Caranya adalah dengan menunjukkan orang ke jalan yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita harta, bagaimana cara mensyukurinya? Bantu orang-orang yang butuh. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kedudukan jabatan, bagaimana cara mensyukurinya? Misalnya dengan membuat kebijakan yang pro rakyat, bukan pro dirinya sendiri, pro partainya, pro kelompoknya. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin harus berorientasi pada kebaikan, kemaslahatan orang banyak. Mudah-mudahan khutbah ini memberikan stimulus, semangat kepada kita untuk selalu bersyukur kepadanya, untuk selalu berterima kasih kepadanya, dengan berupaya menggunakannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Dan kita berharap akhir hayat kita dalam keadaan baik, dalam keadaan melakukan ketaatan, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa amma ba'd. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك
وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين والمقبولين. تقبل الله منا صيامنا وصيامكم كل عام وأنتم بألف خير. كل عام وأنتم بألف خير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.